belajar? Ya. Sebelum kita belajar supaya kegiatan hari ini kita bisa lancar, kemudian juga apa yang kita pelajari hari ini bisa terserap dengan baik, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Melaksanakan kegiatan berdoa ya. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari sesuatu hal yang baru ya. Mungkin di sini pernah ada dengar istilah tentang coding? Ada yang pernah dengar atau mungkin ketika kalian lihat di media sosial, di Instagram atau di TikTok atau mungkin di Google atau di platform manapun mungkin pernah dengar dengan istilah coding? Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari salah satu komponen dari coding, itu namanya adalah keterampilan komunikasi. Ada yang pernah dengar? Oh, nggak ada. Nah, hari ini kita akan mempelajari apa sih itu keterampilan komunikasi. Apa sih tujuan kegiatan kita pada hari ini? Nah, jadi ada 4 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan bahwa algoritma itu adalah langkah yang sistematis. Yang kedua, menyusun instruksi sederhana menggunakan simbol panah untuk mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga, tentang pengertian dari algoritma. Nah, tadi ada yang bertanya, algoritma itu apa sih? Jadi algoritma itu adalah urutan langkah ya. Kemudian yang kedua, nanti kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat instruksi dasar. Ya, ada maju, ada mundur, ada kiri, ada ke kanan. Kemudian kita akan belajar bagaimana menerapkan si algoritma ini ke dalam permainan kita hari ini ya. Dan yang terakhir, nanti ketika kita belajar itu kita akan menemukan sebuah kondisi ya. Nanti kita akan membuat sebuah kondisi sederhana. Misalnya contoh, nanti jika ada rintangan kita harus belok dan lain sebagainya. Itu yang akan kita. Sekarang coba kalian posisinya ya sama di sini. Kalian bayangkan. Biasanya kalau kita istirahat kita pengen ke kantin. Coba kalian bayangkan bagaimana rute kita dari kelas ini mau ke kantin. Coba bayangkan dulu apa yang harus kalian lewati, kemudian kalian harus ke mana, belok kiri atau belok kanan. Coba bayangkan dulu. Sudah dibayangkan? Oke, ada yang bisa satu orang yang menceritakan bagaimana rute mau ke kantin? Oke, Najwa sini maju biar kedengaran. Yuk, rutenya kalau sini ya. Rutenya kalau mau ke kantin, 1 lewat tangga, terus lewat musola, terus sampai itu versinya Nazar Kibli itu kanan. Ada yang punya versi berbeda dengan jawaban Nazar? Jalurnya? Ayo, ada nggak yang bisa menjelaskannya itu kayak lebih rinci gitu? Kan tadi Nazar ngasih tahu, oh lewat tangga Bu, terus lewat ini. Ada nggak yang bisa lebih rinci lagi gitu? Menuju ke kantin itu lewat apa aja? Maju ke depan. Oke. Ceritakan bagaimana perjalananmu menuju kantin. Yuk, pertama. Keluar dari kelas. Belok kiri. Terus belok kiri lagi. Belok kiri. Belok kanan terus. Parkiran motor. Lapangan. Belok kiri. Ya. Oke, beri tepuk tangan buat Fikri. Pertanyaan Ibu, antara jawaban Nazwar sama Fikri,
Ada yang tahu nggak perbedaannya apa? Oh, kalau Fikri banyak kanan kirinya. Selain itu, menurut kalian kalau kalian dengerin dua instruksi antara Nazwa dan Fikri ini coba, kira-kira dari perintah apa ya? Dari arahan Fikri dan Nazwa, menurut kalian nih, misalnya kalian adalah anak baru di sini, ya, kalian nggak tahu nih kantinnya di mana. Kalau dengar penjelasan Nazwa sama penjelasan Fikri, kira-kira mana yang bakalan membantu kalian buat menuju kantin? Kira-kira yang mana? Lebih enak, maksudnya lebih jelas urutan langkahnya itu yang mana? Nazwa atau Fikri? Coba yang ngerasa jawabannya Nazwa yang menurutnya nyampe, coba. Oke, sekarang yang menurut kalian yang setuju dengan arahan dari Fikri, angkat tangan. Oke ya. Ya, jadi ketika misalnya seperti tadi yang terakhir ada Derisna jelasin bagaimana caranya kita yang di kelas ini mau pergi ke perpustakaan. Dia jelasin, oh keluar kelas dulu bu, kemudian belok kiri, kemudian kita turun bu, turun tangga sekali, baru turun lagi tangga, baru belok ke kanan. Kita ngelewatin yang pertama ada kantor guru ya, WC dulu, kemudian kita lurus lagi ada kantor guru bu, terus lagi ada kelas 6A, terus lagi ketemu kelas 6B, terus lagi ketemu UKS, nah baru belok kanan. Itu pas kita udah sampai di perpustakaan. Nah, jadi secara nggak langsung ketika kalian menjelaskan langkah-langkah seperti itu sama saja kalian berarti sudah menerapkan yang namanya algoritma ya. Nah terus tadi juga teman-temannya ada yang kalau tadi yang pertama kayak Nazwa dia jelasin, oh lewatin ini bu, lewat tangga, baru lewatin musola, lewat parkiran bu, itu versi Nazwa ya. Nah terus ada lagi tadi yang versinya Fikri, ada belok kanan, ada belok kiri, ada maju terus. Nah itu adalah salah satu contoh dari namanya instruksi ya. Kadang kan kalian disuruh belok kanan, belok kiri, maju terus. Kalau misalnya ternyata diteruskan mundur ya. Itu namanya adalah instruksi sederhana atau instruksi dasar. Nanti misalnya kalian ada di kota baru misalnya atau yang di daerah yang belum pernah kalian ikuti ya, datangin. Biasanya kalau masuk ke suatu tempat kalian dibantu sama apa ya? Ya, internet namanya apa? Nah, namanya Google Map ya. Nah, jadi makanya kalau misalkan kita mau ke suatu tempat belum tahu tempatnya di mana, kita pedomannya pakai peta mungkin atau kita pakai Google Map. Kalau kita tidak ngikutin instruksi Google Map dengan baik ya, kalau disuruh belok kiri malah belok kanan, disuruh terus malah belok, kira-kira kita bakal nyampe gak? Nah, enggak ya. Jadi makanya penting sekali yang namanya instruksi dasar yang benar ya. Udah jelasin beberapa penjelasan tentang apa tadi namanya keterampilan. Kita mau sebelum kita ke permainan utama kita ya, ibu mau kita nyoba game sederhana dulu ya.
Oke, sampai. Oke, betul? Belok kanan 1 kali. Maju 1 langkah. Belok kanan 1 langkah. Mau maju. Oke, ketemu? Oke, sip. Maju 3 langkah. Belok kanan. Maju 1 langkah. Belok kanan. 1 langkah maju. Nggak boleh lihat. Belok kanan. Maju selangkah. Udah, ketemu? Ya. Inti kegiatan kita hari ini ya. Jadi hari ini kita akan main. Itu namanya adalah maze coding. Ada yang tahu maze coding? Atau maze day? Ada yang pernah dengar kata maze? Apa? Kita akan main maze ya. Ini sedikit itu spoiler ya. Jadi kita akan main yang namanya maze. Ayo antar kelinci ke kebun. Wortel ya. Nah, jadi nanti tiap kelompok itu akan ibu berikan 2. Yang pertama nanti yang lembar jawaban untuk menuliskan kodenya atau instruksi dasarnya. Yang kedua nanti pada saat percobaan itu nanti kalian jadi nanti tentukan di dalam kelompok kalian itu ada 1 programmernya ya. 1 programmernya itu tugasnya hanya membaca instruksi sambil mengangkat ini ya. Jadi kalau misalnya dia ke kanan, angkat kartu kanan. Kemudian maju, berarti angkat kartu maju berdasarkan kode yang sudah dibuat di sini ya. Jadi nanti kodenya itu cuma ada 4. Ini bacanya apa? Yang ini kiri, yang ini ini. Nah, jadi kalian harus membuat instruksi berdasarkan 4 instruksi dasar ini aja. Nggak ada ceritanya putar balik, nggak ada ya. Putar balik nggak ada, apalagi ya. Jadi harus kalau nggak ke kiri ke kanan, kalau nggak ke kanan maju, kalau nggak maju mundur ya. Kita akan coba dari kelima ini adakah yang bisa mengantar si kelinci menuju ke kebun wortel.
kiri. Balik kanan. Iya, balik kanan tulisannya. Maju 3 langkah. Ayo. Belok kanan 3 langkah. Belok kanan 4 langkah. Belok kanan 2 langkah. Belok kiri 3 langkah. Maju 4 langkah. Belok kiri 3 langkah. Maju 4 langkah. Belok kiri lalu maju 3 langkah. Belok kiri lalu maju 3 langkah. Belok kiri maju 3 langkah. Sudah? Belok kanan maju 4 langkah. Belok kiri maju 1 langkah. Belok kiri maju. Iya. Dari kelompok. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan dong. Berarti kelompok ini yang kerjasamanya lebih ya daripada yang lain. Yang lain tuh tadi ada yang udah setengah udah oke banget, tiba-tiba nyasar di tengah jalan. Ada yang kayak ninja jalannya di atas rumput, ya kan? Ada nggak tadi? Ada yang keluar dari Ada yang keluar dari mesnya bahkan ya, sampai keluar dari jalur ya. Dan yang dari semua yang udah kita nyoba, yang paling mendekati finish adalah kelompok ini. Jadi kita ada lagi tepuk tangan. Oke, jadi kesimpulannya kegiatan kita hari ini tadi kita sudah menerapkan salah satu prinsip ya atau dari coding, yaitu apa tadi namanya? Keterampilan komputasi ya. Bagaimana caranya kita menyusun sebuah instruksi sederhana ya supaya kita bisa sampai ke tujuan. Seperti yang tadi kita mainkan dari memindahkan si kelinci dari start menuju kemana? Ya, ke kabut. Wortel gimana? Susah atau gampang? Susah kalau kita tidak mengerti instruksi dasarnya, tapi kalau kita tahu instruksinya, menuliskannya dengan benar, insya Allah pasti gampang. Oke, sekian kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ibu harap semoga semuanya senang belajar hari ini dan yang kita dapatkan hari ini nantinya bisa kita manfaatkan untuk kegiatan kita lainnya. Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.